bahwa Jessica Wongso bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa dan perkara yang dialami oleh Jessica Wongso. Hola netizen yang tercinta, Jessica Wongso akhirnya bicara terkait kebebasannya. Seperti yang diketahui, terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat kopi sianida, Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Setelah mengurus beberapa agenda, Jessica Wongso melakukan konferensi pers. Ia didampingi Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum yang selama ini membantunya. Dalam konferensi pers tersebut, Jessica Wongso mengaku bersyukur bisa bebas setelah 8 tahun di penjara. Jessica Wongso berterima kasih kepada keluarga, sahabat, serta tim pengacara yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Jessica Wongso mengaku gugup berhadapan dengan banyak orang. Ia tidak lupa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung Jessica Wongso selama ini. Saat dinyatakan sebagai terdakwa kasus meninggalnya Mirna Salihin, Jessica Wongso mengaku sedih. Namun sekarang, ia mengaku sudah memaafkan semua pihak yang pernah menyakitinya. Jessica Wongso mengaku saat ini masih blank pasca kebebasannya. Bahkan, ia belum punya rencana akan melakukan hal apa untuk hari esok. Kedepannya, Jessica Wongso berharap agar dirinya dan orang-orang di sekitar dia dikelilingi hal-hal yang baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, kalian udah denger belum? Jessica Wongso mendapatkan remisi 17 Agustusan guys. Jadi dia bebas bersyarat ya kalau nggak salah ya. Nah, selamat ya. Mudah-mudahan ini adalah awal terbaik untuk kehidupan kamu selanjutnya. Jangan sampai kita berfokus kepada masa lalu, karena bagaimanapun juga kehidupan yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita tatap masa depan dan buatlah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, karena kamu adalah bagian dari rakyat Indonesia. Jangan keluar negeri atau kemanapun. Yang penting kamu tetap di Indonesia. Baktikan dan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kamu orang baik dan kamu adalah orang yang patut dibela oleh seluruh rakyat Indonesia, karena mungkin kamu tidak bersalah atau apapun itu. Oke, selamat sekali lagi untuk Jessica Wongso dan Bang Otto Hasibuan sebagai pengacaranya yang luar biasa. Saya terus mengikuti kasus ini karena saya adalah bagian kecil dari kasus itu dan saya ada di sana gitu loh ya. Jadi dari kasus awal Jessica, saya tuh sudah ada di kasus tersebut guys, di belakang layar, dan saya adalah bagian dari kasus tersebut dan saya adalah salah satu ahlinya gitu ya. Cuman saya bukan saksi ahli guys, bukan, tapi saya ada di belakang layar tersebut dan saya tahu seperti apa kasus ini ya. Salam Berita Gading. Ya, ulala. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menjalani hidup yang baru. Meskipun bebas bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso bukan mengartikan layaknya manusia bebas seutuhnya. Selain karena masih dalam hal bersyarat, sama-sama kita ketahui bersama bahwa Jessica Wongso bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa dan perkara yang dialami oleh Jessica Wongso. Salah satu upaya yang dilakukan adalah laporan terkait hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa dan perkara dan akan melakukan upaya hukum PK. Maka biarkanlah dalam beberapa hari ke depan Jessica Wongso sedikit menikmati suasana baru selain di lapas. Lalu mungkin saja setelah hal tersebut, Jessica Wongso bersama kuasa hukumnya akan sesegera mungkin melakukan upaya hukum PK. Maka kita harus sabar dan menunggu keseruan apakah yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Makin seru nih, meskipun ada yang lesu. Alright, ulala. Jessica Kumala Wongso per hari ini dinyatakan bebas bersyarat ya. Yang kita tahu Jessica ini adalah tersangka dari kasus kopi sianida yang dahulu korbannya Mirna Wati Salihin ya. Nah, ini bagi saya sih agak janggal ya, karena dari vonis yang ditetapkan itu kan sekitar 20 tahun karena diduga ini adalah
pembunuhan berencana ya kan. Tapi ya dijalani hanya 8 tahun ya. Ya memang sih kita tidak bisa mengesampingkan bahwa banyak mengatakan Jessica ini adalah korban juga ya, karena dia dinyatakan sebagai tersangka ya mirip-mirip seperti kasusnya Saka Tatal ya, kasusnya Vina Cirebon ya, terkesan dipaksakan ya. Jadi kita nggak tahu lah ya benar apa tidaknya ya kan. Cuman nih kalau seandainya dia memang pelakunya, terus dijalani hanya 8 tahun, keadilannya di mana coba? Pagi ini kita mendengar kabar bahwa Jessica Wongso yang didakwa 20 tahun penjara ternyata sudah bisa bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu artinya 2/3 hukuman telah dia jalani. Hari ini jam 9 pagi tadi, Otto Hasibuan sebagai kuasa hukumnya telah menyambut Jessica dan dalam proses untuk mengurus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan administrasi lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa saya telah membuat satu video yang sangat jelas membela Jessica karena satu, pada saat pengadilan ada beberapa barang bukti yang valid yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Yang kedua, isu bahwa ada cyanida di dalam tubuh Mirna itu ternyata jika kita teliti dikatakan oleh penyidik yang bernama Krisna Mukti dan juga Ferdi Sambo. Dua orang ini patut kita curigai ada apa di balik semua ini, mengatakan bahwa Mirna meninggal karena cyanida. Sementara dokter forensik, dua orang dokter forensik mengatakan bahwa kalaupun ada cyanida dalam mayatnya Mirna, itu tidak cukup untuk membunuh Mirna. Dan satu lagi, Jessica sendiri mengatakan bahwa dia tidak memasukkan apapun. Bahkan CCTV di tempat kejadian perkara di TKP di Cafe Olivier sampai CCTV itu buram, tidak pernah ada bukti bahwa Jessica memasukkan apapun ke dalam gelas Mirna. Jadi saya percaya bahwa ini adalah satu skenario yang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan matang sehingga bisa menyudutkan Jessica menjadi pembunuh. Adapun di balik ini semua, apa yang terjadi? Ternyata ada uang besar. Kenapa uang besar? Karena kematian Mirna, jika dia dibunuh atau bukan karena penyakitnya, itu akan mendapatkan ganti asuransi yang besar. Sementara jika Mirna meninggal karena GERD, karena penyakit yang bertahun-tahun, uang asuransi yang keluar hanya sedikit. Sementara kita tahu persis bahwa orang yang berpenyakit GERD tidak boleh banyak-banyak minum kopi. Pada hari kejadian, menurut analisis hukum, Mirna itu dari pagi sudah minum kopi. Tidak cuma 1 gelas ternyata. Nah, jadi sangat mungkin Mirna meninggal karena dia mengkonsumsi kopi yang banyak. Bukan pada hari itu saja, pada hari-hari sebelumnya juga. Sementara orang yang berpenyakit GERD itu seharusnya tidak boleh minum kopi. Jadi, kita menyambut kebebasan dari Jessica, satu korban dari mafia peradilan. Mengapa saya bilang mafia peradilan? Karena itu adalah kerjasama yang baik disengaja ataupun tidak sengaja oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Salam saya untuk kuasa hukum Jessica, Bang Otto Hasibuan. Kita terus berjuang dalam berbagai kasus yang kita pegang. Demikian juga saya menyatakan salut kepada Jessica yang hanya mengatakan yang dia tahu dan dia sama sekali tidak berbohong. Kebetulan saya juga punya klien yang berada di lapas Pondok Bambu, dan saat saya mengunjungi klien tersebut, banyak komentar dari penghuni lapas bahwa Jessica hanya diam saja di kamar. Dia sama sekali tidak berusaha untuk membela diri, tapi dia pasrah menerima hukuman yang semestinya tidak dia terima. Semoga membawa kecerahan pikiran kita supaya jangan ada lagi orang-orang yang tidak bersalah dijadikan korban hanya karena polisi-polisi jahat yang bersekongkol dengan orang-orang jahat sehingga terjadi salah tangkap.